Nah, kemudian kita lihat ya di sini ada mode performa, klik ya. Nah, di Poco F6 itu ada performa dinamis. Tapi di Poco X6 Pro dia nggak ada, guys. Nah, nanti bisa dicoba nih di device teman-teman, apakah ada tidak fitur performa dinamis yang satu ini, guys ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas, guys, update paling baru. Bahwasanya ada komen nih subscriber ya. Komen, "Bang, ada versi baru, versi 12.1.3 ekor 1.1 global stabil di bulan Januari ini. Coba review, Bang." Oke, kita review, guys, di sini ya. Kita coba tes langsung gaming nanti Genshin Impact selama kurang lebih 1 jam ya. Oke, di sini saya sudah updatekan di kedua smartphone ini, guys, di Poco X6 Pro dan di Poco F6 seperti biasa ya. Oke, di sini saya mau bahas dulu untuk kombonya nih, karena takutnya bertanya-tanya di sini nih. Biasanya suka nanya kombonya pakai apa, Bang, gitu ya. Untuk aplikasi kita langsung saja ke pluginnya dulu, plugin layanan pakai yang 961.1. Joyose-nya kita pakai yang 77 ya. Oke. Nah, Joyose-nya pakai yang 77. Ini saya keduanya sama, plugin dan Joyose-nya sama di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro. Karena menurut saya ini yang paling mantap, guys. Oke, di versi terakhir HyperOS-nya. Gitu, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, fitur-fitur yang ada di setting ya, fitur spesial dan lain sebagainya, itu ternyata masih sama aja dengan versi 12.0.8 yang sebelumnya kita sudah bahas, guys. Sudah kita review ya. Nah, untuk di sini ada subtitle AI, ada persepsi visual aktif, itu khusus untuk di Poco F6 ya. Kalau di Poco X6 Pro di sini yang sama tuh detak jantung, penambahan memori dan jendela mengambang. Jendela mengambang di sini ada kotak alat sisi ya, teman-teman ya. Kita lihat untuk beauty aman, teman-teman ya. Ada di sini ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat untuk di bagian baterai. Di bagian baterai sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya ya, karena global stabil ekor 1.1. Perlindungan baterai seperti ini, teman-teman. Masih sama dengan sebelumnya ya. Tuh, suhunya normal, jumlah isi dayanya di Poco F6 ini 2 kali ya. Jadi memang ada pengaruh ketika kita ganti-ganti security, jadi berubah gitu, teman-teman ya. Ini ya bisa reset nih untuk jumlah isi dayanya dalam 24 jam, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di bilas sisi juga sama, di sini nggak ada tampilan baru ya, masih sama aja seperti ini, teman-teman, untuk tampilan bilas sisinya. Oke, nah selanjutnya, teman-teman, di sini untuk di game space, kalau dilihat di game space-nya sendiri, kalau menurut saya sih ini jauh lebih futuristik ya, jauh lebih baru untuk tampilannya dibanding pas awal-awal dulu di HyperOS ya. Ini sudah lebih oke sih kalau menurut saya, teman-teman. Di sini juga ada iklannya muncul ya. Tuh. Iklan dari gamenya sendiri ya. Oke. Ini Genshin Impact. Jadi muncul, teman-teman, seperti ini. Kemudian kalau kita coba masuk ke setting, ini salah satu perbedaan yang menurut saya sangat mencolok, teman-teman. Ketika kita masuk ke mode performa, nah, kemudian kita lihat ya di sini ada mode performa, klik ya. Nah, di Poco F6 itu ada performa dinamis. Tapi di Poco X6 Pro dia nggak ada, guys. Nah, nanti bisa dicoba nih di device teman-teman, apakah ada tidak fitur performa dinamis yang satu ini, guys ya. Oke, nanti teman-teman coba aja langsung install, saya sertakan seperti biasa di deskripsi box ya untuk aplikasinya. Oke, dan biar tidak lama nih, langsung aja kita coba masuk ke dalam gameplay ya, teman-teman ya. Oke, nah ini settingnya seperti ini, teman-teman. Nanti kita masuk sudah main kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Nanti kita lihat gimana performanya. Yang jelas di sini nanti kita akan bandingkan dengan performa di security sebelumnya versi 12.0.8 ekor 1.1 ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat ya. Yuk langsung aja di sini kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact-nya. Oke, guys, di sini kita sudah main cukup lama untuk di Genshin Impact ya. Ini kita coba tes di security paling baru, guys ya. Ini sebelumnya kan itu versi 12.0.8 ekor 1.1. Nah, sekarang ini versi 12.1.3 guys, ekor 1.1 global stabil lagi nih ya. Di bulan Januari 2026 ini, guys.
Nah, untuk tampilan dari bilas sisinya ini sama ya dengan versi sebelumnya. Keduanya sama nih guys. Tuh. Tampilan dari bilas sisinya ini keduanya sama ya dengan sebelumnya. Oke. Nah, untuk di Poco X6 Pro tampilannya seperti ini. Setelan performanya adanya di bawah guys. Nah, kalau di Poco F6 ini tampilan setelan performanya udah di atas seperti ini. Oke ya. Ini sudah terlimit guys. Lihat. Di Poco F6 sudah terlimit di 41, di Poco X6 Pro dia masih aman di 45. Cuman kita nggak tahu nih, tadi pas ke limitnya itu di menit keberapa. Nanti kita bakal lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya guys ya. Jadi dia terlimitnya nanti di menit keberapa nih. Untuk suhu sendiri, ini kedeteksi di Poco F6 itu di 46,7 derajat Celcius guys ya di aplikasi scan. Di Poco X6 Pro di 46,2. Nah, kalau kita coba tes tembak dengan termogan di sini di 46,2 guys ya. Untuk di Poco X6 Pro nih. 46,2 untuk di Poco F6 ini di 47 derajat Celcius guys. Kalau kita langsung tembak di bagian layar depannya guys ya. 46,7 ya tuh. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk gameplay sendiri ya, ini di Poco X6 Pro dia naik lagi teman-teman, lihat ke 60 fps ya. Ini suhu sudah di 46,1 tapi dia udah naik lagi fps-nya ke 60 fps. Ya, mantap ini guys ya. Oke, kalau seperti ini udah oke lah teman-teman ya. Tuh, naik lagi. Nanti bakal kelihatan lah di hasil perekaman aplikasi scan-nya teman-teman ya. Untuk di Poco X6 Pro. Dan kita lihat ini di Poco F6 ya, di Poco F6 juga enggak teman-teman ya. Di Poco F6 di sini dia masih tetap di 40 fps, enggak naik ke 60 fps. Nah, itu bedanya guys di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 ya. Atau di Snapdragon dan di MediaTek. Oke. Kurang lebih seperti ini. Bilasnya seperti ini di Poco F6 teman-teman ya, resolusi super masih aman. Pokoknya ini sama persis dengan versi 12.0.8 sebelumnya. Cuman untuk performanya nih kita belum tahu guys untuk versi yang satu ini ya. Oke, biar tidak lama yuk langsung saja teman-teman, di sini kita bahas di hasil perekaman aplikasi scan-nya dan kita coba bandingkan dengan versi 12.0.8 sebelumnya guys ya. Yuk langsung aja kita coba lihat guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam perekaman aplikasi scan ya. Nah, ini ada beberapa Genshin Impact teman-teman, hasil perekaman di security sebelumnya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ternyata kita main kurang lebih 52 menit ya. Nah, ini hasilnya guys. Oke. Untuk smoothness-nya ini di Poco F6. Oke. Smoothness-nya di 31,1%. Suhu tertinggi di 46,7 dan rata-rata fps-nya dapat di 42,7 fps ya. Nah, dia terlimit ya, mulai terlimit dia di menit ke 10. Menit ke 10 dia mulai ke limit, turun sampai akhirnya di sini mentok ya. Di fps terendahnya di 30,7 fps. Nah, ini paling rendah nih 30,7 fps guys. Nah, ini di Poco F6 ya. Oke, nah kita lihat teman-teman sekarang di Poco X6 Pro ya. Kita lihat Poco X6 Pro ya, konsisten seperti biasanya guys. Lihat untuk di Poco X6 Pro dia paling mentok-mentoknya itu di 45 fps. Ini keren sih guys ya kalau seperti ini nih. Dia stabil di 45 fps tuh. Dan di sini dia mulai turun atau mulai ke limit ke 45 fps itu setelah main kurang lebih 21 menit guys. Nah, ya, 21 menit dia mulai ke limit ke 45. Suhu tertinggi 46,9, lebih panas memang daripada Poco X6 Pro ya. Dan di sini rata-rata fps-nya 49,8, smoothness-nya 76,0% ya. Beda jauh guys ya, tuh. Di Poco X6 Pro 76, di Poco F6 cuma 31. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan sebelumnya ya. Nah, ini di versi 12.0.8. Nuh, teman-teman ya. Oke, di Poco F6. Dilihat,
Untuk smoothness-nya 23,4, jelek guys ya, nggak enak nih kalau versi CN di Poco F6, tapi dia lebih oke di versi global atau ekor 1.1 ya. Terbukti di sini lebih tinggi smoothness-nya di 31% ya. Oke. Kemudian rata-rata FPS-nya juga lebih tinggi di global stabil ya, ekor 1.1. Di sini dia cuma 39,9 rata-rata FPS-nya tuh, teman-teman ya. Sedangkan di versi global 42,7, yaitu udah ada peningkatan guys ya, ini di Poco F6. Oke, di SoC Snapdragon. Nah, sekarang kita lihat di MediaTek ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pengujian sebelumnya 48,9 ya. Kemudian suhu lebih panas 47,8, smoothness-nya 73,6%. Ini sebelumnya. Nah, ini setelah menggunakan versi global stabil yang 12.1.3, 76,0 guys. Dan rata-rata FPS-nya 49,8. Oke, lebih tinggi memang performanya di sini ya. Untuk versi global stabil lebih oke. Kalau kita lihat dari performanya, smoothness-nya di sini 73, sedangkan di versi yang terbaru global stabil 76%. Jadi lebih oke versi global ekor 1.1 guys di sini ya. Terbukti teman-teman. Kita coba tes di kedua smartphone ini. Jadi nanti untuk security-nya teman-teman bisa dicoba aja guys ya. Oke, langsung saja nanti saya sertakan di deskripsi seperti biasa, teman-teman nanti download aja versi 12.1.3 ekor 1.1 teman-teman. Nah ya, versi yang satu ini teman-teman nanti dicoba. Untuk combo-kombonya yang saya pakai sudah saya jelaskan tadi di awal video guys. Seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.